Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sektor migas lepas pantai dan laut Indonesia tentang mata kuliah ekonomi. Nah, di sini dosen pengampu kami ada Ibu Anggia Sekar Putri, SEMMM. Nah, saya akan memperkenalkan tim kelompok 3 dulu nih. Ada Anissa Komaradewi, ada Noviana Eka Putri, ada Tri Suci Larasati, dan Karsari, serta saya sendiri, Sri Tanggreni. Sebelum kita masuk, kita mau next materinya ya. Kita bakalan mengenal lebih dalam lagi pembahasannya, yaitu mengenai pengertian migas, peranan sektor migas, fungsi sektor migas, dampak positif dan negatif sektor migas, serta manfaat sektor migas. Nah, halo, nama aku Sekarsari. Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian tentang pengertian migas. Nah, apa sih itu migas? Nah, migas ini biasa kita sebut dengan minyak dan gas bumi. Dalam artian lain, migas ini adalah komoditi yang merupakan turunan dari hasil minyak bumi dan gas. Nah, bentuk-bentuk migas itu ada bermacam-macam dari padat, cair, atau gas. Nah, migas ini terdapat melalui kegiatan pertambangan, pengolahan, pembuatan, dan pengeboran bahan minyak yang berasal dan diolah dari bumi. Baik, di sini saya Noviana Eka Putri. Saya melanjutkan dari teman saya tadi ya. Di sini saya melanjutkan tentang peranan sektor migas. Peranan sektor migas itu sangat penting banget dalam perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena porsinya itu sangat besar dalam penerimaan devisa negara terutama. Migas ini merupakan salah satu sektor usaha nasional yang telah memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, hingga saat ini, industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peranan yang sangat penting sebagai penggerak roda perekonomian baik lokal maupun nasional. Dan juga peranan gas dan minyak bumi dalam ekspor dan impor ini sangat berkontribusi. Pada tahun 2014 sendiri itu tercatat 17,1 miliar US dollar itu dalam ekspor nasional. Lalu peranan gas dalam penerimaan APBN ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam gas dan itu sangat-sangat berpengaruh pada devisa negara. Jadi peranannya sektor migas ini sangat penting bagi negara Indonesia sendiri. Selanjutnya, ketemu lagi sama saya, Seni Tanggreni, yang akan membahas tentang fungsi sektor migas. Adapun fungsi sektor migas terdiri dari satu, memajukan sektor industri. Bukan rahasia umum lagi bahwa hampir semua jenis dari industri yang terlaksana baik dari bidang produksi dan juga jasa sebenarnya sangat membutuhkan minyak bumi. Minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar yang bisa menggerakkan mesin dan juga menghasilkan listrik sebagai sistem yang menggerakkan industri dan membuat orang untuk membuka kantor dan semua yang sangat memerlukan sumber tenaga. Jadi, minyak bumi sebenarnya sangat penting loh dalam kehidupan industri. Dua, dapat membuka lapangan kerja. Dengan melakukan pengolahan dari minyak bumi, maka bisa menghasilkan begitu banyak lapangan kerja yang ada dalam beberapa kategori ataupun beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan yang memerlukan ilmuwan hingga mengembangkan ke ilmu pengetahuan. Minyak bumi sudah dipaparkan sebelum mengembangkan beberapa industri.
baik mencukupi hampir semua kebutuhan manusia. Secara tidak langsung membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Maka akan membuka lapangan kerja dari beberapa sektor pengembangan dengan bertambahnya produk dari minyak bumi itu. Tiga, minyak bumi bisa mendorong ekonomi negara. Kenapa? Siapa yang menyangka minyak bumi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebenarnya bisa juga mempengaruhi ekonomi negara. Hal ini sudah tidak dipungkiri lagi sih, karena tidak semua negara yang ada di dunia dapat menghasilkan minyak bumi. Dan perlu diingat juga, jika minyak bumi sebenarnya berasal dari alam secara langsung. Jadi, minyak bumi juga sebenarnya hanya tersebar di beberapa kawasan negara saja. Nah, di sini saya Anissa Komaradewi akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif migas. Nah, yang pertama, dampak positif migas. Terjadi perubahan sosial dan budaya. Masyarakat mulai mengalami perubahan dengan masuknya industri pertambangan minyak. Masyarakat mulai mengenal pegawai industri pertambangan minyak sebagai salah satu strata stratifikasi sosial masyarakat. Dalam hal gaya hidup masyarakat, mulai mengikuti gaya hidup perkotaan. Ada istiadat masyarakat masih dilaksanakan, tapi pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. Konflik juga terjadi di dalam masyarakat, tetapi konflik tersebut dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang kedua, proyek migas dan peningkatan perekonomian daerah. Setelah adanya proses penambangan minyak bumi dan gas alam di suatu daerah, perekonomian di daerah tersebut mengalami peningkatan. Bisa dilihat, selama 3 tahun terakhir akan mengalami peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa. Kemajuan signifikan itu dapat terlihat di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Hal itu tentu saja karena adanya kenaikan APBD suatu daerah. Setelah daerahnya menjadi daerah penghasil migas, perlu diakui proyek migas sangat memberikan sumbangsi banyak untuk pemasukan daerah. Yang ketiga, peningkatan ekonomi dan pemasukan negara. Setelah adanya proses penambangan minyak bumi dan gas alam di suatu negara, bisa dilihat selama 3 tahun terakhir akan mengalami peningkatan ekonomi yang luar biasa. Kemajuan itu dari bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Hal itu tentu adanya kenaikan APBN suatu negara setelah salah satu daerahnya menjadi daerah penghasil migas. Perlu diakui proyek migas sangat memberikan sumbangsi banyak untuk pemasukan negara. Lalu selanjutnya ada dampak negatif migas. Tidak hanya positif, migas ini juga menyebabkan dampak negatif. Salah satunya tercemarnya pantai karena limbah migas, rusaknya estetika pantai akibat bau dari material minyak, residu berwarna gelap yang terdampar di pantai akan menutupi batuan, pasir, tumbuhan, dan hewan. Gumpalan tar yang terbentuk dalam proses pelapukan minyak akan hanyut dan terdampar di pantai. Yang kedua, akan mengganggu populasi hewan laut. Pertumbuhan fitoplankton laut akan terhambat akibat keberadaan senyawa beracun dalam komponen minyak bumi. Juga senyawa beracun yang terbentuk dari proses biodegradasi. Jika jumlah fitoplankton menurun, maka populasi ikan, udang, dan kerang juga akan menurun. Padahal hewan-hewan tersebut dibutuhkan manusia karena memiliki nilai ekonomi dan kandungan protein yang tinggi. Yang ketiga, ekosistem laut akan rusak. Sektor migas juga bisa menyebabkan lingkungan tercemar karena pembuangan limbah
minyak dan gas yang dibuang di lautan. Jadi akan merusak laut. Sektor migas merupakan satu-satunya sektor usaha nasional yang telah memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, industri migas di Indonesia masih memiliki peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian, baik lokal maupun nasional. Dengan adanya kegiatan sektor migas, akan ada pemasukan kas negara. Hampir semua produk dari minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar. Bahan bakar di sini termasuk juga untuk bahan bakar kebutuhan rumah tangga, bahan bakar untuk industri, dan bahan bakar untuk kendaraan. Selain itu, migas juga dimanfaatkan untuk kebutuhan produk-produk rumah tangga seperti pupuk, tinta, plastik, cat, deterjen, pencegah serangga, dan sebagainya. Pada penggunaan peralatan elektronik, gas bumi dimanfaatkan untuk pengering pakaian, pemanas atau pendingin ruangan, serta pemanas air. Terima kasih. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok 3. Nah, buat teman-teman, terima kasih udah meluangkan waktu buat melihat video ini. Jika ada saran dan komentar atau kritikan, kami siap menampung. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bye-bye.